Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di podcast Alternatif. Alternatif. Dapat teman baru nah? Apa? Dapat teman baru nah? Oi, lagi santai kawan. Pernah denger ya? Oke teman-teman semua, Kali-kali ketemu baru. lagi dengan Kak Rifki, ada Bang Nizar dan Kak Yogi. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita mau membicarakan ya, diskusi, ngobrol-ngobrol santai berfaedah, membahas tentang skibidi Bang ya. Bukan. Kok bukan? Skibidi apa sih? Ya skibidi itu temannya itu. Mewing. Mewing atau Sigma. Sigma. Mana Sigma? Ini harus belah Bang ini. Antum kan belah iya. Bang. Coba Bang gimana? Woi, Sigma. Mas Sigma, Mas. Coba Sigma, Mas. Degraji dulu lah. Kayak David Villa ya dulu. Dulu dikerik ya dulu zaman dulu ya. Iya lagi. Sempet ngerik Mas. Anda enggak sempet. Saya sempet juga. Dikasih minyak kemiri juga. biar kayak David Villa ya. Iya. Memang ya, Masya Allah. Teman-teman Teman-teman semua. nggak tahu. Zaman dulu tuh ada tren bola ya, main bola yang cukup ngetren, ganteng gitu ya, keren lah, namanya David Villa. David Dan Villa beliau dari tuh Barca ininya Punya jenggot. dagunya terbelah gitu, ada jenggotnya juga. Jenggotnya di sini. Nah. Terus anak-anak akhirnya suka pengen niru beliau, dikerik pakai apapun, mau pakai uang koin, pakai apa gitu ya. Nggak bagus ya? Sama Jelo juga kan dulu Jelo. Jilo. Julio Lopez. Nggak tahu. PSIS. Oh iya benar benar. PSIS Mas. Iya. Tapi sekarang kemana dia? Jelo ya? Ada di warung nih. Kok bisa di warung? Jelo. Jeli Bang. Iya. Baik, kok malah ngomongin bola. Teman-teman semua, kita mau diskusikan ini tentang kasus yang lagi rame nih teman-teman ya. Kasus Pak Dadang. Pak Didi ya. Pak Didi. Iya. Pak Didi dari Pak Didi dia adalah seorang artis ya, atau mungkin produser musik dari Amerika Serikat. Yang konon katanya dia suka banget nih ya untuk melakukan tindakan-tindakan pelecehan seksual kepada klien-klien musiknya. Nah, dan terutama pada anak-anak. Iya. Nah, gimana kisah selanjutnya? Kita akan simak ya mengenai penelusuran Pak Didi ini bersama Bang Nizar gitu ya. Iya. Nah, Bang Nizar, emang di sosial media lagi dihebohkan nih dengan Pak Didi nih. Gimana sih Bang Nizar Pak Didi itu? Iya. Mungkin teman-teman lebih paham juga kan biasanya lebih berselancar ya di media sosial. Nah, ini ya. Iya karena kan di Sky kan. Oh, iya. Di apa kok di Sky di apa namanya? Memang internet itu diibaratkan lautan teman-teman. Lautan apa? Iya, memang lautan. Jadi apa namanya ada deep web, makanya kan teman-teman pernah dengar deep web. Berarti kan deep sea itu. deep sea gitu ya. Jadi Lalapo ya. oh iya, tinggi ya. Deep sea. Bukan ya teman-teman. Ya makanya teman-teman mungkin udah lebih paham juga karena ini sangat viral sekali ya terkait Pak Didi atau P Didi gitu ya. Ini beliau apa dia aja ya? Dia. Jangan beliau dong. Iya. Ya dia ini memang banyak sekali korban pelecehannya, terutama yang masih kecil-kecil. Masih kecil Bang. Iya. Semut dong. Enggak, Semut. artinya masih anak-anak ya, masih Anak-anak. belia. Masih belia. Katanya nggak boleh belia, pakai dia aja. Beliau beda. Oh ya beda. Iya. Dan salah satunya ada Justin Bieber gitu ya. Ada juga Coach Justin juga ya Bang? Oh bukan ya? Nggak ada urusannya ya? dan sangat banyak sekali ya, mungkin ada ratusan, bukan ratusan bahkan atau mungkin ribuan ya. Banyak korbannya itu. Banyak korbannya. Dan banyak juga yang dari kalangan laki-laki. Nah itu penyimpangan seksual ke anak ya udah. Namanya pedofilia. Terus habis itu ke laki-laki juga. Nah, padahal dianya juga laki-laki. Berarti dia biseksual ya, bisa ke perempuan dan laki-laki ya. Iya seperti itu. Pak Didi ini ya. Dikotil. Kok dikotil sih? Itu monokotil dikotil itu. Dua biji ya, dua itu ya. Biji tumbuh-tumbuhan teman-teman. Iya seperti itu. Mungkin singkat aja itu Kak Yogi karena banyak juga kasus yang serupa ya Kak Yogi ya.
misal dari Di Indo? di Indonesia pun ya ada yang mirip kasusnya seperti siapa ya, namanya lupa ya, itu Bang Nizar yang pengasuh pondok pesantren gitu ya, yang oknum ya, maksudnya nggak semua pesantren. Ini ada yang boleh nggak ngomongnya? Boleh dong, boleh. Masa nggak boleh ngomong? Nggak, takutnya di YouTube-nya disensor ya. Iya, penyimpangan seksual juga kepada laki-laki yang masih kecil gitu ya. Santrinya itu? Santrinya. Iya. Itu dan mungkin banyak sekali kasus-kasus lainnya. Ini aja mungkin 2 aja yang viral gitu ya. Yang Pak Didi sama yang namanya siapa lupa. Yang di Indonesia ada juga itu yang panti asuhan. Iya, panti asuhan itu ya maksudnya. Oh, itu yang itu. Panti asuhan ya. Panti asuhan. Tapi ada yang pondok beneran ada. Pondok juga ada. Yang waktu itu korbannya 40 itu. Oh iya. Iya kan? Banyak sekali. Itu kan dia ustadznya. Terus dia mensodomi gitu kan. Santri-santrinya itu. Sodomi itu teman-teman melakukan hubungan seksual dari anus. Iya. Anus itu pantat ya. Iya, Itu nggak boleh. Tempat keluarnya IO ya Bang ya. Iya. Nggak boleh. Ya, banyak sekali itu Kak Yogi. Nah, dan kalau seperti itu berarti memang ini Bang Nizar ya, di sosial media itu lagi rame masalah seksual gitu ya Bang. Bahkan banyak ya postingan-postingan yang mungkin kalau PDD-nya jadiin meme ya, kalau mungkin karena saking terkenalnya jadinya meme gitu ya. Karena meme-memenya kan misalnya sebenarnya meme yang misalnya awas kamu jangan kesini nanti ada PDD misalnya. Kayak gitu. Jadi malah jadi dibuat bercandaan ya kalau orangnya seperti itu. Baik, berarti kasus tentang pelecehan seksual teman-teman ini menjadi kasus yang harusnya teman-teman perhatian dan waspada. Karena korbannya dan pelakunya bisa jadi ada di sekitar kita. Nah, dan kita juga nggak menutup kemungkinan jadi korban ataupun pelaku. Nah, sebetulnya pelecehan seksual itu kalau dari sisi psikologi itu teman-teman itu adalah penyimpangan orientasi. Jadi bukan ospek ya, ospek itu kuliah ya atau SMA lah ya. Ada ospek orientasi, Penyimpangan orientasi. nah, ospek itu orientasi pekanan ya atau gimana? Masa orientasi siswa MOS. Ospek kalau ospek ospek apa? orientasi siswa Peknya apa peknya? pada Ekonomi. ekonomi dan keluarga. Oh gitu ya. Tidak ya, ada. Ngawur teman-teman. Baik, jadi Penyimpangan orientasi. penyimpangan orientasi. Jadi orang itu orientasi normalnya sukanya dengan lawan jenis. Harusnya. Iya. Atau ada orang yang juga orientasi seksualnya nggak muncul. Dia nggak suka laki-laki, nggak suka perempuan. Bisa itu. Oh, ada nih. Ada juga. Namanya? Ya namanya dia memang hasrat seksualnya rendah. Oh. Hasrat seksualnya rendah karena ya berbagai macam kondisi ya. Ada kondisi secara biologisnya, memang secara hormonnya kurang terganggu dan sebagainya gitu ya. Atau dia punya trauma. Trauma dengan figur-figur yang ada di keluarganya. Misalnya bapak ibunya itu sama-sama keras, terus suka berantem juga. Jadi dia ketika memandang laki-laki perempuan itu nggak bagus, gitu. Dan dia nggak suka. Emang ada, bukan berarti dia LGBT, tapi emang emang turun kondisi syahwatnya, dorongannya. Nah, ada yang begitu. Sehingga ada orang yang kemudian juga yang menyimpang. Yang ketiga, tipe ketiga itu dia menyimpang. Ya, dia suka dengan sesama jenis. Dan bukan hanya itu penyimpangannya, tapi ke penyimpangan perilaku seksualnya juga. Jadi orientasinya menyimpang, perilakunya juga menyimpang. Contoh perilaku menyimpang itu ya melakukan seks ya dengan fetis-fetis tertentu, ya, dengan di area-area yang nggak tepat, ya, atau bahkan di depan umum. Ada itu, Pak. Exhibition. Ya, eksibisionis kan, memamerkan rudal di depan umum gitu kan. Kemaluannya. Kemaluannya itu. Nah, itu. Dan ada juga yang perempuan ya kata. Ada. Nah, perilaku seperti ini biasanya Bang Nizar, Kak Rifki, ya tentu itu dasarnya adalah
kelainan ya. Kelainan yang disebabkan oleh dirinya sendiri, bukan karena bawaan lahir, bukan juga karena fitrah yang Allah turunkan, tidak. Tapi memang dirinya sendiri yang bikin seperti itu. Jadi nggak ada excuse, nggak ada alasan orang yang menyimpang itu udah takdirnya, bukan. Tapi memang dia sendiri yang menghendaki demikian, dan itu bisa disembuhkan aslinya. Nah, kasusnya Pak Didi tadi. Pak Didi itu kan ini Bang Nizar. Kalau dari ceritanya Bang Nizar, dia suka ya sama anak-anak kecil, pedofilia. Berarti itu penyimpangan orientasi di mana syahwatnya muncul sama anak-anak kecil. Dan ketika dia melakukan seks sama anak-anak kecil, berarti itu penyimpangan perilaku seksual, nggak tepat gitu. Nah, maka ada tips-tips sebenarnya untuk menghindari ini, teman-teman. Nah, tipsnya penting nih, teman-teman. Jadi biasanya ketika teman-teman masuk pondok pesantren atau sekolah, atau nanti teman-teman masuk organisasi, ya, kegiatan-kegiatan, nanti ada senior-senior atau bahkan guru atau bahkan yang diketuakan atau orang yang berpengaruh. Nah, biasanya para pelaku itu memanfaatkan power, kedudukannya, dan orang yang jadi korban biasanya adalah orang yang merasa butuh dengan power tadi. Contohnya kalau di pondok pesantren, ya ustadz sama santrinya. Kalau di organisasi ketua sama anggotanya, senior sama juniornya gitu ya. Nah, maka teman-teman untuk melihat kondisi ini yang perlu diperhatikan, satu, teman-teman jangan pernah menganggap biasa sentuhan-sentuhan ataupun gelagat-gelagat penyimpangan seksual yang ada pada orang meskipun powernya lebih besar daripada kita. Lebih baik kita mundur dan keluar. Correct. Gitu, jangan pasrah ya Mas Rifki ya. Nah, pasrah itu kan pas Ramadan dapat hidayah. Gitu. Waduh, itu kegiatannya. Pasrah ya. Iya, memang itu kan ada kegiatan yang kayak gitu. Nah, iya ada. Ada nama. Pernah mahasiswa enggak sih Mas? Beda-beda sih. Oh, sibuk ya, sibuk. Nah, jadi teman-teman semua, cara mencegahnya adalah satu, kita harus tahu ciri-cirinya nih Kak Rifki. Nah, ciri-ciri gelagat orang yang menyimpang tuh gimana Kak Rifki? Nah, apa Kak? Belum Iya. Ini belum tahu. Coba cirinya gimana? Kalau laki-laki itu agak aneh tuh Jangan gimana? berbicara tanpa ilmu. Tapi. Ya, setahu saya ya. Karena belajar dari Kak Yogi ya. Oh iya. Yang cowok, yang putra agak melambai. Gitu. Oh, melambai gini-gini ya. Apa ini? Nah, teman-teman sekarang Kak Yogi aja karena Iya. Melambai jadi bener ya? gemulai. yang harusnya Suaranya gimana? Kan Kak Rifki tahu nih olahraga tuh harusnya orang tuh ototnya gimana? gitu Gimana? Iya. Laki-laki tuh harusnya gimana sih secara otot, perkembangan fisik gitu. Minum Saja. Gimana Kak Rifki? Laki-laki itu harusnya gimana secara fisik itu? ya secara fisik ya, bahkan di olahraga ada olahraga yang khusus memperbaiki postur. Big man itu ya. Itu ada ya, karena dulu. memang dilatih fisiknya dia agar gimana cara jalannya, kemudian Catwalk. tegap atau tidaknya tubuhnya, itu kan salah satu apa ya, mungkin tidak menjadi indikator yang Baku. tapi itu mendukung bahwa ketika laki-laki jalannya tegap, jalannya bagus, nggak mungkuk atau apalagi melambai, itu kan malah menunjukkan sisi maskulinitasnya bagus. Ya. Jadi ya itu salah satu apa ya, Ciri ya, indikator ya. Indikator. Meskipun itu tidak apa ya, yang tadi secara Belum menyeluruh. tentu yang tegak bagus juga dia normal kan iya. gitu. Soalnya dulu ada kayak gini, lihat ada orang jalan berdua kan, pakai kaos, ininya celananya, tangannya ngekreteng gitu, apa namanya? Matoto. Bahasa Indo dong. Apa? Tangannya Kekar. ya. Terus bajunya ngepres, jalan berdua gitu, tegap. Terus pas itu buka mobil, terus nyari kuncinya. Kuncinya mana? Gitu dia, ya Allah, abdurnya. Iya ya gitu loh. Kok ini ada perubahan signifikan Kak Rifki ya? Berarti kan tulangnya melunak itu kan ya. Nah, teman-teman, di antara tandanya satu, lihat
postur dulu. Ini yang paling gampang ya Kak Devki ya. Lihat posturnya apakah laki atau cenderung ke perempuan-perempuanan. Loh, Ustadz juga ada yang ke perempuan-perempuanan. Jadi hati-hati, banyak korbannya juga ya. Jadi kalau bisa teman-teman juga yang di rumah yang hari ini laki-laki tapi badannya agak lemes, latihan ya Kak Devki ya. Nanti Kak Devki akan kasih tahu latihan-latihan yang bisa memperbaiki postur ya. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua suara. Suara laki-laki ya suaranya tegas, suaranya lugas gitu ya, nggak yang yang gitu-gitu ya. Meskipun memang ada bawaan dari lahir ya. Tapi ketika dia tidak meyakini mau melemah gemulai, dia pengen tetap laki ya, itu beda kondisi ya kayak gitu. Bisa diperbaiki tuh. Suara bisa bisa gitu tetap ya. Nah, kemudian yang ketiga, gerak-gerik nih. Gerak-geriknya itu suka memegang-megang area tubuh, Bang. Nah, kalau laki normal itu, Kalau gini beda lagi. gini. Kalau gini Mas beda. Ruki, saya ada kebutuhan. Boleh Minjem uang ya ada teman-teman. agar silaturahmi jalan terus. Boleh nggak pinjam 100? Kalau gini-gini gitu ya. Jadi kalau teman udah gosok-gosok paha, itu biasanya ada keperluan minjem duit. Oke, kita lanjutkan. Jadi gini Bang Nijar Kak Rifki, orang yang punya kecenderungan seksual menyimpang itu, orientasi seksual menyimpang, nanti pasti ke perilakunya juga. Nah, biasanya laki-laki normal itu agak nggak nyaman kalau dia megang dan dipegang. Normal ya, di area-area yang sensitif. Tapi bagi orang yang punya penyimpangan, orientasi seksual, itu nyaman dipegang maupun megang orang. Nah, contoh area yang suka dipegang oleh mereka yang punya indikasi seksual menyimpang itu, yang kadang dianggap biasa, itu suka megang-megang daun telinga. Nah, gini-gini nih, dan dia suka remas-remas. Nah, itu teman-teman, nanti ada ustadz, ketua, atau pimpinan, siapa suka megang-megang daun telinga kita. Jauh ya? Jauhin. Langsung gitu aja gitu ya. Enggak juga. Wudhu kan Ya kan sendiri. Oh iya. Kalau sendiri boleh. Sendiri. Iya. Nggak mungkin kita. Kalau sampai nah, ditahan aja nggak boleh, jangan sampai megang-megang ya gitu ya. Tangkis. Terus jangan-jangan si Fulan itu malah pas wudhu tolong giniin dong. Dia mungkin ya. Mungkin kan bisa Mungkin aja. Kemudian yang kedua, bahaya aja. selain megang daun telinga, biasanya dia megang area leher. Ini laki-laki megang area leher. Meninggoy dong. Itu nggak dicekik. orang malak kalau kayak gitu. Oh iya, Seribu dulu gitu kan. Dicekik, Ini pegang-pegang dulu. Kita tahu nyawa. Yang ketiga, Kayak pisau. dia suka megang area pantat dan paha. Nah, pantat sama paha itu suka megang. Nanti lama-lama ke depannya pantat gitu ya. Yaitu kemaluan kita. Nah, ini dia suka dipegang dia. Dia juga suka ngeremas-ngeremas ini biasanya. Punya orang, tapi kalau punya sendiri nggak apa-apa ya. Kayak tadi juga nggak apa kan. Gini-gini, minjem 100 tadi kan. Ini dia suka ngeremas-remas punya orang dan suka tiduran di sini juga biasanya. Itu dulu dianggap biasa, tapi ternyata perilaku ini lebih banyak dilakukan oleh para kaum homoseksual. Gitu teman-teman. Terus kemudian yang suka dipegang lagi area mana? Muka. Entah hidung, entah mulut, enggak. Oh, enggak. Dipegang, ditoel-toel gitu. Itu sih. Nah, terus sedikit sebagian tuh megang ini bagian apa ya? Dada. Dadanya laki-laki diremas gitu. Nah, itu beberapa kondisi. Jadi kalau teman-teman suka digitukan, hati-hati. Menjauh ya. Terus sekarang sudah hilangin aja budaya-budaya suka mijit-mijit. Karena dari situ itu biasanya memfasilitasi para orang dengan kecenderungan itu untuk menutupi perilakunya. Sebenarnya normal suka mijit, tapi gara-gara si kaum homo ini gitu kan, ini harus dihindari. Karena biasanya mereka tuh suka mijit-mijit. Tapi beda sama Mas Rifki yang memang profesinya belajar tentang teknik memijat yang benar, membetulkan tulang, ya, membetulkan sendi-sendi yang lepas. Nah itu, Kak Rifki memang jago itu. Ya. Ada. Kalau lepas, Dislokasi. Ya. enggak maksudnya lepas full, gabungnya tanpa bedah. Ya bisa lah mungkin ya. Ya. Dislokasi. Kita dilepas. Jadi teman-teman semua, bedakan dia tuh bukan ahli di bidang mijit-mijit tapi suka mijit-mijit megang-megang kita. Termasuk kalau teman-teman di mondok pesantren
ada temennya suka mijit-mijit kita ya tanpa kita minta gitu, jangan kesenangan. Hati-hati juga, lebih baik menjaga diri. Betul ya, lebih baik menjaga diri. Ini kalau di pertemanan gitu. Terus yang berikutnya, selain tadi perilaku pegang-pegang, itu ada perilaku yang lain nih. Apa tuh? Dia suka pengen bareng kita terus. Kemanapun pengen bareng, bahkan tidur pengennya bareng kita. No way. Nah, Ada gitu ya? Ada. Ada. Contohnya kalau kita kuliah, dia pengen di kosan kita terus. Pengen di wisma kita terus. Pengen tidur sama kita. Bahkan kalau di atasan, dulu ada pernah teman kayak yang hampir jadi korban. Dia itu kan kerja ya, terus dia punya atasan. Atasannya itu ada kecenderungan ini. Bahkan ketika baru kenal 1 pekan, 2 pekan, dia pengen ke rumahnya bawahannya dan pengen tidur di rumahnya bawahannya. Coba bayangkan. Nah, itu jadi sebagai bentuk Hindari ya guys ya. sebagai bentuk eksplorasi. Jadi kalau ada orang yang nempel kita terus, jauhkan. Normalnya orang kalau bersahabat pun nggak nempel kayak gitu. Ya. Karena bisa membuat orang tuh jadi berubah orientasi seksualnya. Jadi kalau teman-teman mondok pesantren besok ada temannya sahabatnya terus kita nempel, enggak. Kita ada waktunya kita emang nggak bareng. Masuk yang perempuan juga ya Kak? Termasuk yang perempuan juga. Kan biasanya kan kalau perempuan lebih dekat nempel. ya, cuma kan mungkin harus lebih hati-hati juga. Hati-hati, betul. Nah, itu tadi ciri-cirinya teman-teman ya. Nah, terus kalau teman-teman sudah bisa mencegah itu dari awal, yang kelima budayakan Salam. apa? Bukan. Oh bukan. Ya Pak. budayakan untuk melapor kalau kita mendapatkan perilaku yang tidak tepat. Oh iya. Dan lapor yang paling utama ke siapa, Bang? Orang tua. Tentunya biar orang tua tahu gitu, karena banyak kasus pelecehan seksual yang perempuan di pondok pesantren sampai hamil ya, dihamili oleh kemarin kan ada ya ketua pimpinan pondok pesantren, dia menghamili beberapa santrinya sampai akhirnya dia meninggal di penjara gara-gara ada kecenderungan dikeroyok sama napi yang lain gitu ya. Nah itu meninggal Mas Rifki sampean ya, tapi kasihan santri yang udah hamil ya, anaknya gimana, kasihan. Nah jadi teman-teman jangan sampai terlambat. Di awal-awal tadi kalau ada gejala-gejala kayak gitu, nggak nyaman, dia suka beraktivitas dengan kita di tempat-tempat yang sendiri, suka manggil-manggil kita di tempat yang sendiri, meskipun teman-teman diancam mau dibunuh sekalipun, jangan takut buat ngelapor. Karena biasanya mereka ancamannya mau dibunuh. Kalau kamu lapor, saya bunuh ya. Kalau kamu lapor, nanti saya ini ya. Jangan takut. Kalau teman-teman lebih dulu lapor, dia yang lebih dulu ditangkap gitu ya. Iya. Tenang aja. Gitu. Nah gitu. Berikutnya ke Kak Rifki. Kak Rifki, gimana nih cara kita membentuk nih tubuh kita biar postur kita bagus, dan secara dorongan seksual ini kan kalau kita berlebihan itu kita jadi mudah tuh kepancing mana-mana. Karena dulu masalah homoseksual itu ada 2 orang yang normal tapi dorongan seksual secara hormonnya itu nggak terurai, Kak Rifki. Akhirnya mereka saling memenuhinya dengan berhubungan homoseksual. Nah untuk mengurai itu biar hormon testosteron laki-lakinya, kalau perempuan ada progesteron dan estrogennya, itu biar bisa lebih seimbang. Itu kan katanya bisa dengan olahraga itu, Kak Rifki. Gimana Kak Rifki? Ini pernah dibahas di podcast sebelumnya ya? Iya, ini di Gimana Kak? sawah. Di sawah, iya. Jadi semua olahraga ya, bahkan semua olahraga itu menstimulasi banyak-banyak hormon, banyak-banyak hormon lagi. Banyak hormon. Nah, ada hormon kebahagiaan apa ya, Gi? Dopamin. Kalau bisa olahraga. Kemudian ada serotonin, ada lagi endorfin. Rasa nyaman, rasa mengurangi rasa nyeri, dan ada lagi juga testosteron lagi. Ketika hormon kejantanan gitu ya. Bang Nizar estrogen ya, Bang? Enggak. Ini ada enggak? Enggak ada kan? Enggak katanya. Katanya ada juga di cowok ya, cowok Ada cewek. dikit dalam jumlah kecil. Segini lah. Enggak tahu nih. Makanya kan ada suntik hormon itu, estrogennya ditingkatin gitu loh. Ya. Ya ketika hormon itu distimulasi terus, maka di tubuhnya kan ya terstimulasi, dia hormonnya juga meningkat. Jadi kejantanannya juga insya Allah meningkat. Selain itu kan juga tapi ya ada olahraga yang paling paling bagus untuk menstimulasi hormon tersebut. Angkat beban. Angkat beban. Jadi jangan dipikirkan ya teman-teman, kalau angkat beban itu harus di gym, harus pakai leg press, harus pakai butterfly, mesin. Aduh, serius.
Ya apa? Ya alat bantu ya gitu ya. Ya enggak harus sih Bisa kayak pakai gitu. itu juga ya. Bisa angkat meja ini ya gitu maksudnya. Bisa, Oh. tapi kurang kerjaan sih. Terus yang bisa kita lakukan apa? Angkat beban itu gimana? Sit up, push Itu up. angkat beban itu termasuk. Itu kita angkat beban dengan beban tubuh kita. Beban keluarga ya. Beban berat banget. Terus angkat pull up juga bisa ya Kak Rifki ya? bisa banget, bisa banget. Ada plank, Oh. ada Bang Rizal suka plank itu? wall sit. Plank apa tuh? Gini loh. Enggak, maksudnya. Plankton Bang. Oh iya. Terus ada wall sit, Wall sit itu gimana? senderan Yang di duduk tapi tanpa duduk Kursi. ya. Betul. Tanpa kursi ya? Tanpa kursi. Tanpa kursi. Yang Ya, duduk macam-macam. tapi berdiri kan? Atau berdiri tapi duduk kan? Iya Yang sih. hidup tapi mati, mati atau tapi mati itu. Nah, kenapa analoginya ke sana? Ya, jadi filsuf gini. yang kosong adalah isi adalah kosong. Kalau searching aja di YouTube tuh banyak banget kayak Bang Nizar. Kalau Angkat beban ya itu ya? Kalau pasti nggak ada kuota, nah mungkin langsung dikasih Wifi. tahu sekarang. ya, bye-bye. Iya, mereka nggak ada kuota, Bang, nggak ada bisa itu lihat gerakannya nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata, Bang. iya. Harusnya dengan Gambar, Praktek. dengan gambar. video. Jadi kalau plank, push up, pull up, sit up itu termasuk beban. up, Yes, download. kayak apa namanya? Kayak ini namanya gerakan leg raise ya, kalau nggak salah ya. Raise. Mm-mm. Itu kan Squat itu ya. ada di gym ada alatnya. Kita pun bisa dengan kita kasih beban. Ke adik Karet, kita, karet. adik kita yang masih bayi. Iya, tetangga kita taruh sini. Nah, enggak lah. Kita kasih beban aja kayak kita tali apa gitu. Bisa. Oh iya. Kan ada emang yang beban yang buat kaki itu kan Ada kan? juga, ada Kalau juga. teman-teman bela diri pasti tahu tuh buat kaki itu pemberat. Pemberatnya itu Iya. itulah. Oh, jadi dia buat bisa itu. diusahakan sih kayak gitu. Tapi apa? Saya jadi kepikiran tadi kayak gitu. Iya, boleh. Boleh nih. Boleh. Kalau fenomena apa? Gerhana. Penyimpangan penyimpangan seksual ini selain tadi disebutkan kayak Yuki kan. Kita hidup di dunia medsos dan sekarang ini kita baru dinormalisasi nih kayak gitu. Oh, Konten-konten yang awalnya buat hiburan kayak gitu. Tapi sebenarnya itu penyimpangan gitu. Hiburan kayak cewek cowok pakai kerudung buat Oh iya, kayak ibu-ibu gitu itu ya. kan sebenarnya nanti di apa? Kayak Arif Santoso itu kan, Bang? Aduh, bukan. Iya. Siapa itu? Iya, yang Betty. yang Mak Betty Oh, itu. iya. Ya itu kan sebenarnya hal yang menyimpang tapi akhirnya dinormalisasi. Normalisasi. Jadi banyak loh sekarang. Jadi banyak. Jadi Yang banyak kemarin karena- sampai diundang karena Maulid Nabi, lebih- Bang. Siapa? Oh iya. Iya. Dia sampai diundang ke Maulid Nabi, Bang, pakai daster. Wandahara. Iya, laki-laki pakai kerudung kayak perempuan gitu. Nah, Terus pakai daster segini terus dia suruh bicara di depan. Tulisannya backgroundnya Maulid Nabi. Orang kayak- Kalau Wandahara yang dulu tuh Itu yang juga kita ya? bahas, sekarang udah tobat katanya. Oh enggak tahu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu kayak awalnya pengennya kayak, weh seru banget nih, lucu tapi Iya, kan itu lucu. sebuah yang akhirnya nanti kayak biasa gitu loh kayak gitu. Nah, itu kan awal dari Penyimpangan penyimpangan tuh berkembang. bener gak sih kayak gitu? Betul. Betul ya. Karena adanya normalisasi pembiaran. Ya terus kayak wah jodohku masih di kandungan nih, terus masih TK nih kayak apa suka sama anak kecil itu hal biasa gitu kayak mungkin dari konten-konten itu juga Konten-konten Soalnya itu dia kan misal bikin konten biar apa? Misal biar nggak pakai talent lain, akhirnya dia sendiri yang pakai kerudung gitu. iya Jadi biar nggak bayar, tapi dia tetap dapat uang dari endorse. Orang malah banyak yang berkembang, Iya, malah kayak gitu. bapak-bapak gitu banyak. Kan kadang pakai filter juga kan, filter botak atau filter panjang. Itu Iya, kan nggak juga. boleh itu emang. Iya nggak boleh teman-teman ya. Terus teman-teman kalau masalah pedofilia itu banyak kasusnya tuh di Filipina. Jadi di Filipina tuh banyak anak-anak yang disebut sebagai loli. Iya. apa itu Loli itu adalah anak-anak perempuan yang menjadi target laki-laki pedofil. Jadi bahasa mereka loli. Itu korban. Jepang juga kan loli. Dan sekarang kan banyak komik-komik Jepang itu kan yang memang yang hentainya. Terus apa lagi Bang selain hentai itu? Yang dia bukan hentai, maksudnya hentai itu kan kalau ecchi ya. Yang setengah porno itu kan. Itu tuh banyak yang temanya pedofilia. Terus di konten-konten pornografi juga yang film-film porno juga banyak yang pedofilia. Lalu di Filipina itu banyak kasus anak-anak kecil itu hamil di luar nikah. Hamil di usia yang masih belia. Jadi masa depan perempuan-perempuan di Filipina itu sekarang terancam.
Karena banyak orang-orang turis-turis itu datang ke Filipina untuk nyari loli-loli tadi. Karena di sana memang disediakan oleh para mucikari-mucikarinya. Mucikari itu ini teman-teman, orang yang jadi manajer. Ya, misalnya ada orang, saya butuh dong loli. Oh, aman saya punya. Ya itu mucikari itu yang nyariin dari desa-desa diambilin. Gitu Kak Rifki. Jadi Filipina lagi darurat masalah itu. Dan ini kan tetangga kita, bukan berarti nggak mungkin tuh. Bentar lagi trennya bergeser ke kita. Semoga enggak ya. Iya, semoga enggak. Makanya teman-teman yang muda-muda jangan pernah menerima kalau kita itu diperlakukan nggak baik secara seksual, dipegang-pegang tubuh kita, ya, diajak ke tempat-tempat sepi, itu jangan mau, ngelawan aja, berontak aja, nggak apa-apa, jangan takut. Kebanyakan korban pelecehan seksual itu karena takut. Gitu ya, jadi berani ngelawan. Nah seperti Kak Rifki bilang ya tadi, belajar olahraga biar tubuhnya kuat, biar siap, nanti kalau ada yang gitu-gitu tinggal lawan aja gitu ya. Nah, Bagi bela diri ya. Bagus bela ya. diri. Nah, kalau Bang Nizar kan bela negara kemarin. Ya, dia ikut bela negara ya. Dan sekarang pun setahu Arifin juga khusus perempuan bela diri gitu Ada ya. Ada. Gym juga ada khusus gym. Ada. Khusus gym. Gym khusus perempuan. Gym khusus perempuan. Ada. Ya sekarang alhamdulillah masya Allah khusus muslimah gitu-gitu Bang. Dan teman-teman semua, Kak Rifki, Bang Nizar itu akan membuat Muslim Sport Center di Yogyakarta. Bagi teman-teman di Jogja nanti bisa latihan ya, baik laki-laki perempuan dipisah secara syar'i. Nanti yang bola sendiri, basket sendiri ya, renang sendiri, dan begitupun latihan-latihan bela diri yang lainnya ataupun latihan-latihan olahraga lainnya sudah ada dan disusun dengan baik oleh Kak Rifki juga Bang Nizar ya. Baru di sini ya. Iya. Oh, bukan di sini. Dan di sini. Baik, itu teman-teman. Nah itu dia. Jadi teman-teman bisa melatih dirinya agar teman-teman lebih siap, lebih tangguh menghadapi para pelaku-pelaku pelecehan seksual tadi. Mungkin ini diskusi kita. Terima kasih Bang Nizar, Kak Rifki yang sudah membagi faedah untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Sampai ketemu lagi di podcast Alternatif. Memulai usaha fried chicken kini semakin mudah dan praktis dengan produk dari Juragan Tepung. Tidak hanya sekedar tepung biasa, Juragan Tepung menawarkan bumbu dan tepung kualitas premium yang terbuat dari rempah pilihan. Keunikan dari produk ini terletak pada kemudahan penggunaannya, di mana Anda tidak perlu menambahkan bahan apapun lagi untuk menciptakan hasil gorengan yang kriuk, keriting, dan tahan lama. Ini merupakan solusi sempurna bagi Anda yang ingin menawarkan fried chicken dengan rasa yang konsisten dan memuaskan pelanggan. Kepraktisan penggunaan produk Juragan Tepung tentu sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha kuliner, khususnya bagi Anda yang baru ingin memulai bisnis fried chicken. Untuk mendapatkan produk Juragan Tepung, Anda bisa langsung menghubungi admin penjualan melalui WhatsApp. Selain itu, produk juga tersedia di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee dengan akun Juragan Tepung Official.